Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali. Tidak terasa kita sudah 1 tahun untuk kita tidak berjumpa secara offline, tapi secara online. Tapi saya percaya, seperti Pemazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita beribadah di rumah masing-masing dan kita rasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan melimpah atas setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, untuk kami beribadah. Engkau akan memimpin acara ibadah ini Tuhan, walaupun secara online, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga namamu yang dipermuliakan, namamu yang dimuliakan. Dan kami akan menerima kebenaran-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang disampaikan, untuk kami boleh menjadi tanah yang baik sehingga bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, membesarkan namamu dan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, di tempat ini ada sukacita, amin. Hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan kita begitu ajaib, Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Kami puji Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Ya Tuhan, Kau yang menjadi bagian kami di bumi dan di surga Tuhan. Gak ada yang kami ingini di bumi ini Tuhan, kami hanya ingin bersama-sama dengan Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan baganku selamanya, selamanya, Ya Tuhan, haleluya. Kau yang bertahta di bumi dan di surga Tuhan. Hari ini kami tinggikan namamu Tuhan, melebihi segala yang ada di hidup kami Tuhan. Hari kami mau tinggikan, kami mau sembah Kau Tuhan.
Kami merendahkan diri kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Yes. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengasihi
kami memuji Engkau Tuhan. Hari kami memuji Engkau Allah kami yang begitu besar, satu-satunya Allah yang begitu mengasihi hidup setiap kami. Hari ini Tuhan kami mau pegang firman-Mu, kami mau nyatakan dengan iman kami. Firman-Mu di Mazmur 31 ayat 21 dan 22 berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Tuhan, hari ini terpujilah namamu Tuhan. Hari ini jiwa kami Tuhan memuji-muji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Kau Allah yang begitu besar yang tiada seperti Engkau. Baik di bumi maupun di surga Tuhan. Gak ada satu pribadi yang lebih bisa diandalkan daripada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berpegang pada kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang begitu setia yang tidak pernah melepaskan hidup setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau gak bisa balas kebaikanmu Tuhan. Tapi hari ini iman kami Tuhan. Di tengah kondisi apapun yang kami sedang alami Tuhan. Baik kondisi sulit Tuhan, baik kondisi senang Tuhan. Baik kondisi di mana kami mungkin dekat sama Tuhan, di mana mungkin kami jauh sama Tuhan. Di saat kami mungkin tidak melihat Tuhan. Hari ini Tuhan di setiap kondisi ini iman kami Tuhan. Kami mau puji Kau Tuhan, kami mau tinggikan namamu. Karena tidak ada satu pribadi yang seperti Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu nyatakan kembali bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan dipuja Tuhan. Disembah Tuhan. Hari ini Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ketika mungkin fokus kami mulai bergeser Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kami mau mengembalikan fokus kami hanya kepada Tuhan. Kepada kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan.
Ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan ini hidup kami, mari jemaat Tuhan kita yang percaya, kita yang mengucap syukur, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, Abalah Palem. Sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di masa-masa pandemi ini. Kita bisa berjumpa secara online dan saya bersyukur Abalah Palem boleh memiliki suatu fokus yang luar biasa. Di dalam 2 bulan ini kita mau membangun gaya hidup kerajaan Allah, yaitu mencari pemerintahan Allah. Wow, luar biasa. Dan kita baru saja melewati Paskah dan hari ini saya mau kita belajar tentang suatu pengalaman yang luar biasa, Taman Getsemani. Yesus bergumul hebat di Taman Getsemani dan pasti setiap Bapak Ibu pernah melewati pengalaman Getsemani. Oleh sebab itu tema hari ini adalah siapa atau apa yang mengendalikan hidupmu. Mari kita pelajari perkara ini. Kata kendali atau drive, ya, seperti kita mengendarai mobil, driving the car, ya. Setiap hari ada yang mengendalikan hidup kita. Kendali artinya guide atau kontrol atau direct. Jadi kalau kita dikendalikan sesuatu, kita di-guide, ya, dipimpin, kita dikontrol, kita diarahkan untuk melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, fokus kita kepada hal tersebut, ya. Jadi hari ini kita mau mengalami kemenangan terhadap fokus atau kontrol yang salah, ya, kendali yang salah dalam kehidupan kita. Kita mau seperti Kristus Yesus yang akhirnya menang lewat pengalaman pergumulannya di Taman Getsemani. Hari ini saya mau membagikan ada 5 faktor yang mengendalikan utama dalam hidup setiap manusia. Yang pertama, banyak orang dikendalikan oleh rasa bersalah. Guilt-driven people. Orang yang dikuasai, dimanipulasi oleh pengalaman kesalahan di masa lalunya. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau dosa atau blunder dalam hidup kita di masa lalu. Ada orang yang pernah salah di bidang keuangan sehingga mengalami kerugian yang begitu besar, sehingga mengalami dampak utang piutang yang begitu besar, sehingga korbannya bukan saja diri kita sendiri, tetapi anggota keluarga kita, istri, anak-anak kita ikut merasakan dampak akibat daripada kesalahan keuangan tersebut. Bahkan sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin masih menderita akibatnya dari kesalahan tersebut. Mungkin ada juga yang pernah membuat kesalahan di dalam pernikahannya. Dia bahkan yang paling fatal merasa bersalah menikah dengan orang yang sekarang menjadi pasangan hidupnya. Sehingga terus dalam hidupnya ada rasa bersalah. Kenapa saya menikah sama dia, ya? Harusnya saya menikah sama pacar saya yang satu lagi itu. Saudara dikuasai, dihantui rasa bersalah itu, dan saudara bahkan mungkin berpikir untuk berselingkuh atau bercerai, saudara. Atau saudara di dalam pernikahan saudara sempat mungkin tidak setia. Saudara sempat melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan bahkan ada akibatnya, dampaknya yang menghantui saudara. Dan sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan atau belum beres-beres juga. Saudara dikuasai rasa bersalah. Atau kesalahan-kesalahan lain yang membawa akibat yang benar-benar merugikan hidup saudara. Saudara, Kain dan Habel. Kita ingat peristiwa itu? Kain sebagai kakak membunuh adiknya sendiri Habel. Dan di Kejadian 4 ayat ke-12 dikatakan, apabila engkau, di sini adalah Kain, mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi Kain dikuasai rasa bersalah telah membunuh adiknya. Tapi masalahnya Kain tidak datang mengakui dosa, bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Tapi Kain berusaha mencari solusi dengan kekuatannya sendiri. Sehingga Tuhan berkata, engkau akan menjadi pelarian. Engkau akan menjadi pengembara di muka bumi. Hati Kain tidak pernah ada damai sejahtera. Hati Kain tidak pernah ada ketenangan, saudara.
banyak orang hidupnya sulit merasakan damai sejahtera. Hatinya nggak tenang, saudara. Dia dikejar-kejar, dia berusaha mencari-cari solusi, tetapi dia tidak pernah dapatkan. Seperti pelarian, seperti pengembara di muka bumi, saudara. Di Mazmur 32 ayat pertama dari versi VMD dikatakan, betapa bahagianya orang bila diampuni dari kesalahan yang dilakukannya, bila dosanya dihapuskan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa besarnya dosa kesalahanmu di masa lalu. Yesus Kristus Tuhan Raja kita telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seluruh dosamu, semua dosamu dari dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya sudah ditanggung oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah. Darah yang sempurna, korban yang sempurna yang telah menebus semua dosa kita. Oleh sebab itu, engkaulah orang yang sudah diampuni. Engkau tidak harusnya dituduh rasa bersalah. Hari ini akui dosamu, bertobatlah dan terimalah pengampunan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini adalah kontrol atau kendali pertama yang menguasai hidup banyak orang, rasa bersalah. Yang kedua, banyak orang dikendalikan oleh dendamnya, kemarahannya, atau anger driven people. Karena banyak luka-luka yang dia alami di masa lalu, ya. Dia banyak mengalami kepahitan. Akhirnya dia dendam, dia benci, dan dia kemarahan, amarah yang begitu luar biasa. Ayub pasal 5 ayat kedua dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub berkata bahwa orang yang sakit hati itu bodoh sebenarnya. Ya, dia tidak pernah bisa lepas daripada sakit hatinya. Padahal Yesus Kristus adalah jalan pengampunan, saudara. Banyak orang masih simpan sakit hatinya, saudara. Bahkan orang yang iri hati, menyimpan sesuatu hal yang tidak baik tentang saudaranya, adalah orang bebal. Kita sebagai orang tebusan, orang yang sudah menerima pengampunan, saudaraku, seharusnya kita tidak lagi sakit hati. Kita orang-orang yang sudah diampuni. Dosa kita pun banyak, tetapi Tuhan telah mengampuni kita, bukan? Dan saya mau kita belajar tentang prinsip kepahitan dan pengampunan yang sangat penting bagi kita semua. Kepahitan yang pertama adalah pilihan dan keputusan saya sendiri, bukan karena korban situasi atau perbuatan orang lain. Saudara punya kehendak bebas, saudara. Saudara bisa memilih bila saudara dikhianati orang, bila saudara ditipu orang, bila saudara difitnah orang, atau saudara diperlakukan tidak adil. Apakah saudara memilih untuk pahit atau saudara memilih untuk mengampuni orang tersebut? Semua ini ada pada kita pilihannya, saudara. Jadi ketika saudara memilih untuk sakit hati dan dendam terhadap orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik, itu bukan karena orang tersebut, karena respon saudara yang salah. Saudara memilih untuk kepahitan, saudara. Karena saudara bisa memilih opsi yang kedua. Saudara mau mengampuni, saudara bisa. Tetapi saudara tidak mau. Saudara kesal sekali, saudara nggak terima. Dan saudara akhirnya memutuskan, saya mau kepahitan. Sekali lagi, kepahitanmu adalah pilihanmu. Keputusanmu sendiri. Bukan karena orang tersebut. Kalau orang tersebut, ya saudara bilang, ya ini orang, oke lah saya bisa ampuni. Nanti saudara ada orang-orang lain yang bisa datang juga memperlakukan yang sama. Saudara putuskan selalu keputusan untuk mengampuni atau sakit hati saudara. Oleh sebab itu yang kedua, bagaimanapun buruknya situasi dan perbuatan orang terhadap saya tidak akan membuat saya pahit bila saya tidak mengizinkannya. Saudara, ibarat saudara datang ke satu negara. Saudara naik pesawat, tiba di bandara tersebut, dan saudara harus melewati cek imigrasi, saudara. Saudara membawa paspor, saudara sudah ada visa, dan saudara mengantri berurut-urutan untuk dicek
oleh petugas imigrasi dari negara tersebut. Dan sang petugas imigrasi punya otoritas untuk mengizinkan saudara masuk ke negara itu atau ditolak, bahkan dideportasi dari negara tersebut. Dan saudara, seperti juga petugas imigrasi, ada orang-orang yang sedang mengantri masuk. Saudara, di depan saudara ada tuan kepahitan, ada nyonya kebencian, ya, ada om balas dendam, ada ibu kemarahan mengantri di depan saudara, ingin masuk ke hati saudara. Apakah keputusan saudara? Ya, saudara bisa memutuskan untuk menolak. Saya tidak mau izinkan tuan kepahitan, ibu kemarahan masuk ke hati saya. Saya tetap memilih tidak mengizinkan dan saya tolak dalam nama Yesus. Bila saudara pahit, bila saudara marah, berarti saudara sudah setuju menerima kepahitan dan kemarahan itu menguasai hati saudara. Sekali lagi, keputusan ada pada saudara. Dan yang berikutnya saya mau katakan, saya atau kita tidak dapat mengatur apa yang orang lain harus perbuat terhadap saya, terhadap kita. Kita tidak bisa mengatur semua orang harus baik-baik ya sama saya. Kan saya sudah baik-baik sama Bapak Ibu. Tolong ya Bapak Ibu semua balas dengan baik-baik juga sama saya. Tidak bisa saudara. Walaupun saudara sudah berbuat baik kepada orang, mereka bisa memilih untuk berbuat jahat kepada kita. Itu haknya mereka saudara. Saudara tidak bisa memaksa mengatur orang lain saudara. Ya, oleh sebab itu yang saudara bisa atur adalah respons kita, respons saya sendiri terhadap semua orang saudara. Jadi sekali lagi, dengan kebenaran ini saudara, kalau kita tetap memilih kepahitan, tetap memilih kemarahan, Ayub sudah peringatkan kepada kita, kita adalah orang yang bodoh, bahkan orang yang bebal. Orang yang bijaksana, orang itu memilih untuk mengampuni. Kenapa saudara? Karena kita sudah diampuni oleh darah Kristus. Kita orang-orang sudah menerima pengampunan. Oleh sebab itu kita bisa melakukan itu, yaitu mengampuni orang lain. Saudara, sekali lagi jangan dikuasai, dikendalikan oleh kemarahan dan dendam saudara. Yang ketiga, banyak orang dikendalikan oleh ketakutan atau disebut fear-driven people. Ya, ketakutan adalah hasil pengalaman traumatis. Dan ketika kita izinkan ketakutan itu menguasai kita, maka sebetulnya itulah penjara yang kita buat sendiri. Kita batasi hidup kita di wilayah batas ketakutan kita. Kita tidak mau keluar di dalam batasan ketakutan ini. Kalau saya lewati batasan ini, keluar dari border ini, maka itu semua di luar menakutkan saya, saudara. Saudara buat batas-batas ketakutan saudara. Dan saudara tidak mau keluar dari wilayah itu saudara. Ada anak gajah atau bayi gajah yang mau dijinakkan oleh sang pawang saudara. Bagaimana caranya? Sejak kecil anak gajah kecil atau bayi gajah ini kakinya diikat ya dengan sebuah tali, kemudian ada pasak. Ketika gajah kecil ini ingin pergi lebih dari radius sekian meter, dia tidak bisa lakukan karena kakinya terikat oleh tali, saudara. Berkali-kali dia coba, berkali-kali dia tidak bisa lewatin batasan radius itu, saudara. Karena ada tali yang menghalangi dia pergi lebih jauh. Lama-lama ya dia menyadari, ya hidup saya paling muter-muter di sini-sini aja. Saya tidak bisa keluar dari radius sekian meter ini, saudara. Akhirnya gajah ini bertumbuh menjadi gajah yang dewasa. Tapi herannya saudara, gajah ini pun tidak kemana-mana. Gajah ini sudah jadi jinak saudara. Sang pawang begitu mudah bisa meminta gajah ini melakukan apapun dan dia tidak memberontak. Kenapa? Dia sudah ditaklukkan. Bukan oleh tali saudara. Ditaklukkan oleh pola pikirnya yang membatasi dirinya. Dia berpikir hidupnya tidak akan kemana-mana. Hanya sekian radius meter. Ya, akhirnya dia tetap di situ-situ saja. Banyak orang terpenjara oleh rasa ketakutan yang merupakan tipu muslihat iblis dalam hidup saudara. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman yang begitu menakutkan. Saudara dituntut
oleh keluargamu di masa kecilmu, di masa lalumu, dan saudara tidak bisa mencapainya. Sehingga saudara berkata, saya nggak bakal bisa jadi orang seperti itu. Saya nggak bisa sukses seperti itu. Saya tahu dirilah. Saya paling begini-begini aja. Di luar itu mustahil lah. Saya nggak berani, saya nggak mampu, ya, saya takut, saya nggak bisa. Ya saudara, akhirnya saudara jadi terbatas sekali hidupnya saudara. Dan saudara tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena saudara dikuasai oleh ketakutan. Ini bahaya sekali saudara. Ya, saudara, tadi kita belajar juga tentang rasa bersalah, tentang kemarahan, tentang ketakutan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sebetulnya. Tuhan mampu mengubah orang-orang rusak sepanjang sejarah firman Tuhan. Saudara bisa ingat Musa sebetulnya pernah menjadi pembunuh, bukan? Dia seorang yang punya masa lalu rasa bersalah sebagai seorang pembunuh. Dia lari ketakutan, ya, pergi ke padang Midian untuk dia tidak dikejar-kejar, untuk dia tidak ditangkap di Mesir. Tetapi Tuhan panggil dia di padang Midian untuk kembali ke Mesir menjadi pahlawan, penyelamat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memberi kesempatan, kepercayaan kepada sang pembunuh untuk bisa jadi orang kepercayaan Tuhan. Tuhan mau Musa tidak dikendalikan oleh rasa bersalah, tapi Musa dikendalikan oleh panggilan ilahi dari Tuhan buat Musa, bukan? Begitulah teroris Saulus. Saulus pernah menjadi pembunuh begitu banyak anak Tuhan, begitu banyak murid Kristus. Tapi dia tidak dihantui oleh masa lalunya. Memang waktu dia bertobat, dia sempat ditolak oleh gereja di waktu itu. Yang takut jangan-jangan sang teroris ini pura-pura bertobat. Padahal dia mata-mata ingin menangkap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dia ditolak, ya. Tetapi Saulus mengalami proses untuk meremukkan hati, untuk dipulihkan, untuk tidak bisa sombong. Akhirnya Barnabas dipakai Tuhan memanggil Saulus untuk bahkan dipercayakan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, saudara. Tidak ada mustahil. Begitu parahnya masa lalu kita, ya, sehancur apapun background saudara, Tuhanlah yang memanggil saudara. Tuhanlah yang mengendalikan saudara, bukan masa lalu saudara, ya, bukan kesalahan saudara, bukan segala pengalaman traumatis saudara, bukan luka-luka saudara, tetapi rencana Tuhan yang besar, ya, panggilan Tuhan yang mulia buat setiap saudara. Itulah yang harusnya mendrive hidup saudara, mengguide saudara, mengontrol hidup saudara, ya, memimpin hidup saudara, mendirect hidup saudara. Dan saudara akan sesuai dengan arahan, visi Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan ilahi dari Tuhan. Ya, yang berikutnya, yang keempat, dikendalikan oleh materialistis. Inilah semua orang di dunia, ya, berhalanya yang nomor satu adalah mamon. Materialistis, kepemilikan harta, kepemilikan semua yang di dunia ini, saudara. Mereka mengejar, ya, keberhargaan diri, rasa aman dari hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau banyak uang, dia merasa tenang, aman. Karena uanglah yang bisa menjamin, ya, kehidupannya tetap nyaman seperti yang dia inginkan. Dia punya standar kebahagiaan. Kalau saya memiliki uang sekian, saya memiliki harta sekian, maka saya bahagia. Saya hidupnya berharga, saya aman. Nah, ini bahaya saudara. Di dunia ini Tuhan bisa bongkar balikan semua yang ada. Tuhan bisa ambil harta kita seperti Ayub. Mendadak hari itu dari konglomerat menjadi konglomeraat, saudara. Semua yang ada padanya diambil. Karena Tuhan mau berurusan, ya, dengan Ayub. Supaya hatinya tetap murni. Karena iblis berkata, coba kalau Ayub itu gak kaya lagi, apakah dia tetap cinta kepada engkau? Dan Tuhan izinkan ujian cobaan itu datang pada Ayub. Saudara, dunia sedang digoncangkan. Mungkin saudara punya pekerjaan tidak bisa berjalan seperti dulu lagi. Bisnis saudara berantakan. Ya, saudara sedang mengalami masalah di dalam keuangan, dalam pekerjaan, di dalam bisnis saudara. Tapi sekali lagi, kita bukanlah orang-orang yang money driven people.
ya, yang possession driven people. Kita bukan orientasi kepada uang dan kepemilikan, karena hidup kita milik Kristus Yesus. Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saingan utama Tuhan, berhala utama orang dunia ini adalah Mammon, saudara. Dan mungkin juga yang lain-lain seperti hawa nafsu lainnya. Tetapi memang ujung-ujungnya duit. Mammon itulah berhala besar, berhala utama yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan dan tetap memilih untuk mencintai uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya murid Kristus, mari Tuhan menguji hati kita terhadap uang, saudara. Di masa-masa sulit ini, inilah mari kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan takut dan khawatir. Kita tetap percaya Tuhan memelihara kita, bukan? Memang tidak dengan standar seperti yang dulu. Tetapi itu bukan standar yang sejati. Ya saudara, kenyamanan yang kita biasa miliki, itu bukan standar kebahagiaan sejati. Kita bahagia kalau kita ada di hadirat Tuhan, bukan? Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, tinggal di dalam kita dan kita di hadirat Tuhan atau coram Deo. Itu harusnya menjadi kebahagiaan sejati kita. Rasa tenang, rasa aman sejati kita. Yang membuat kita tidak tergoyahkan. Walaupun mungkin kita saat ini secara dunia berkekurangan, saudara. Kita tidak lari jalan pintas untuk mencuri, untuk menipu, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Tapi kita sedang diuji untuk tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan yang terakhir, saudara, banyak orang dikendalikan oleh kebutuhan pengakuan. Need for approval. Approval driven people. Kemanapun orang ini, dia butuh diakui. Mungkin dari pengalaman penolakan di masa lalu. Dia dibully, dia diejek, dia dihina, ya saudara. Sehingga dia merasa gak berharga. Dan dia mencari keberhargaan dengan cara apapun. Supaya mendapat penerimaan. Supaya mendapat pengakuan. Satu hari ada seorang pemuda, ya, dia jatuh cinta kepada seorang gadis, ya, dan akhirnya dia berusaha mendekati gadis itu. Dan maaf, memang gadis ini anak dari seorang yang kaya raya. Dan apa yang terjadi, saudara? Gadis itu sebenarnya juga mau mencintai pemuda ini. Tetapi bapaknya yang kontrol, yang otoriter berkata sama pemuda ini, "Hei anak muda, jangan macem-macem. Kamu tidak akan saya izinkan jalan sama anak saya. Kamu harus tahu diri siapa kamu. Kamu gak ada ya sebanding, selevel dengan kami. Kamu harus sadar diri, tingkat sosial kamu di bawah kami." Dia dihina, diejek. Akhirnya dia tidak bisa menjalin hubungan kasih dengan gadis itu. Dan akhirnya bahkan sang gadis memilih untuk taat kepada papanya dan memutuskan hubungan mereka. Dan akhirnya pemuda ini menjadi seorang yang mengejar pengakuan diri. Dia kerja habis-habisan untuk mendapatkan uang. Dia kerja habis-habisan untuk mendapatkan pengakuan orang. Nah ini dia. Dia ingin jadi kaya raya dan dihargai dan diakui orang. Akhirnya dia terjebak dengan cinta uang. Dia terjebak dengan pengakuan. Ya, tapi dia mengalami kegagalan ketika dia mengalami blunder dalam keuangannya. Bahkan banyak orang atau banyak wanita pun yang tidak memilih untuk mau sama dia. Bahkan sampai usianya sudah lebih daripada biasanya orang menikah. Dia tetap tidak menikah juga. Karena apa? Needs for approval. Mencari pengakuan. Dan dikatakan di dalam prinsip ini, salah satu penyebab kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Kita ingin diterima, kita ingin diakui semua orang. Maka itu semua akan sia-sia. Yesaya 49 ayat keempat dikatakan, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun
hakku terjamin pada Tuhan dan upahku kepada Allahku. Firman Tuhan berkata, kalau kamu berusaha mencari pengakuan penerimaan orang, maka semua usahamu sia-sia, percuma, tak berguna. Karena Tuhanlah yang menjamin engkau, Tuhanlah yang menerima engkau, Tuhanlah yang sangat mencintai dan menghargai engkau. Janganlah mencari pengakuan, karena sebetulnya engkau sudah berharga. Kalau engkau mengerti siapa dirimu, identitas sejatimu yang berharga di mata Allah, yang berharga karena sudah menjadi milik Allah, engkau tidak lagi kejar semua standar yang palsu. Karena dunia bisa menolak kita karena kita percaya kepada Kristus Tuhan. Tidak masalah saudara, karena Tuhan sang pemilik alam semesta ini sudah menerima kita apa adanya. Sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal saudara. Kita adalah orang-orang yang paling berharga di muka bumi. Kita orang-orang yang bernilai mahal di mata Tuhan kita. Dan seharusnya kita pun menghargai diri kita. Kita menerima diri kita sendiri. Dan kita bersyukur atas semua karya Kristus buat kita. Dan kita pun akan melakukan hal besar. Karena hidup kita yang berharga ini saudara. Saudara, hari ini saya mau kita melihat apa pengalaman Kristus Yesus di Taman Getsemani. Markus pasal 14. Ayat 35 sampai 36 dikatakan, Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Yesus bergumul hebat. Ingat, Yesus ini 100% Tuhan. Tapi ketika dia di bumi, dia 100% juga manusia, saudara. Secara manusia, begitu takutnya, begitu beratnya dia menghadapi hari-hari di depannya. Bukan saja masalah ditangkap, dianiaya, dicambuk, menderita secara fisik, bahkan nanti mati pelan-pelan di kayu salib di Golgota. Bukan cuma itu saja, tapi ketakutan yang berat, yang besar dari Yesus adalah dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tidak salah, tapi Bapak Ibu disalahkan semua orang, Bapak Ibu bersediakah? Banyak dari kita mungkin buat kesalahannya sendiri saja membela diri, nggak berani mengakui kesalahannya sendiri. Tapi ini kita nggak salah. Tapi kita disalahin bahwa kita pelakunya saudara. Saudara pasti gak terima saudara. Ini Yesus, dia harus menanggung dosa semua manusia. Padahal dia tidak berdosa saudaraku yang terkasih. Satu kali saya baca kisah di Amerika Serikat. Seorang bapak yang divonis hukum 40 tahun saudara. Karena dituduh memperkosa dan membunuh seorang wanita. Ketika bapak ini sudah keluar dari penjara 40 tahun. Dari muda dia di penjara sampai dia sudah usia lansia, lanjut usia. Akhirnya baru terbongkar bahwa dia bukanlah pelaku dari pembunuhan dan perkosaan tersebut. 40 tahun dia harus di penjara. Bapak ini bersaksi bagaimana dia melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya selama di penjara. Ingat, dia di penjara bukan karena kesalahannya sendiri. Dia orang yang sederhana, dia orang yang miskin. Dan dia tidak berdaya untuk membayar pengacara untuk membela hak-haknya. Sampai akhirnya dia menerima apa adanya. Tapi puji nama Tuhan, dia boleh menerima Tuhan Yesus Kristus selama dia di penjara. Dan bahkan dia memakai kesempatan puluhan tahun di penjara untuk bisa melayani jiwa-jiwa, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan dia merasa walaupun dia di penjara, itu kehidupan yang dia bisa nikmati, kehidupan yang dia bisa syukuri, kehidupan yang benar-benar dia bisa bebas dari semua perlakuan tidak adil dari pihak pengadilan Amerika Serikat buat hidupnya saudaraku. Kalau saudara jadi bapak ini, kalau saudara belum mengenal Tuhan, mungkin saudara jadi orang yang penuh dengan luka dan kepahitan, penuh dengan kemarahan,
Dan saudara mungkin nanti saya keluar, saya mau balas dendam kepada orang yang memang membunuhnya, saudara. Saudara kejar kemanapun orang itu, saudara. Saudara mau buktikan saya tidak salah, dia yang benar, salah. Saya benar, dia yang salah. Tapi Bapak itu tidak lakukan itu, saudara. Dia bisa bersaksi bahwa dia menikmati walaupun dia ada di penjara. Hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus melewati semua pergumulan hebat untuk dia menerima, menanggung dosa seluruh umat manusia, ditimpakan kepada dia. Itu sesuatu kengerian yang luar biasa. Kemarahan Tuhan atas dosa yang begitu jahat. Dan dosa ini ujungnya maut, neraka. Tapi Yesus mau menerima, menanggung akibat dosa, yaitu maut. Dia harus mati di kayu salib. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan bangkitkan dia. Dia bangkit, saudara. Dia Tuhan Raja kita. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu mari hari ini kita belajar. Kalau kita masih dikendalikan oleh keinginan dirimu, maka banyak hal yang akan mengendalikan kau dengan hal yang salah. Tetapi kita belajar Yesus dikendalikan buat kepentingan Tuhan Raja segala Raja. Buat tujuan ilahi, buat kekekalan. Yesus tidak berpikir sekedar kepentingan manusianya. Tapi Yesus berpikir saya ada di bumi ini untuk melaksanakan misi Bapa di sorga. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepada aku. Sampai aku harus naik ke Kalvari, ke Golgota. Untuk menanggung dosa umat manusia. Untuk membawa manusia yang harusnya masuk neraka. Dipindahkan masuk di dalam sorga yang kekal. Hidup Yesus untuk misi kekekalan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin melewati atau sedang melewati taman Getsemani kita. Kita sedang bergumul hebat antara kemauan kita dengan rencana Tuhan. Kita sedang berbenturan di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Bahkan engkau konflik dengan suamimu atau istrimu tentang pilihan ini, saudara. Tapi pengalaman Getsemani, Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Hari ini saya mau berdoa supaya saudara menyerahkan total hidupmu, masa depanmu, semua rencana-rencanamu, semua standar-standar kebahagiaanmu, standar rasa amanmu, standar harga dirimu, semua sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah kebenaran sejati. Dialah yang punya rencana mulia dalam hidup saudara. Hari ini saudara, Getsemani membawa kita penyerahan total, surrender all kepada Tuhan saja. Dan engkau akan dipakai Tuhan melampaui batasan penjara pikiranmu, saudara. Karena Tuhan mau mempercayakan perkara-perkara mulia yang berdampak kekal dalam hidup setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sadari Tuhan, kami kalau sedang melewati taman Getsemani kami sedang diperhadapkan dengan pilihan. Kami Tuhan memang memiliki kehendak bebas. Tapi kami tidak mau Tuhan jatuh kepada godaan cobaan yang sedang di depan kami. Untuk kami memilih hal yang salah. Memilih buat kepentingan kami. Itu mungkin menjerumuskan kami. Tapi kami hari ini sadar Tuhan, kami mau memilih untuk menyerahkan total seluruh keberadaan kami, kehidupan kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Kalau kami Tuhan di antara umat-Mu Tuhan, yang masih Tuhan belum pulih dari semua pengalaman rasa bersalah di masa lalu. Luka batinnya, kemarahannya di masa lalu Tuhan. Ketakutannya di masa lalu. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau hadir Tuhan di dalam semua peristiwa buruk yang pernah kami alami di masa lalu. Engkau mengampuni kami, Engkau mendampingi kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Di masa-masa sulit mungkin kami Tuhan dilukai. Kami menerima pengalaman yang menakutkan Tuhan. Kami bahkan pernah melakukan kesalahan-kesalahan dosa yang membawa akibat yang begitu fatal. Kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, kami sudah ditanggung oleh darah-Mu yang mahal. Bahkan kami mau Tuhan hidup kami hanya mau mengasihi dan melayani Engkau saja Tuhan.
Hidup kami di dunia ini hanya untuk melakukan misi, yaitu Bapa kami di sorga. Misimu ya Tuhan. Misi dalam kekekalan. Membawa banyak orang diselamatkan. Direbut dari maut, dari neraka kekal. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Paskah adalah membawa kami mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap kepentingan kami. Mati terhadap perkara-perkara dunia yang salah. Kami mau hidup hanya dengan standar ilahi. Hidup dengan tujuan ilahi. Hidup dengan misi kekekalan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini penyerahan hidup kami ya Bapa. Kami dan keluarga kami bersepakat Tuhan untuk beribadah, mencintai Engkau saja. Memilih untuk melayani Engkau saja. Raja segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh itu Bapa, Ibu yang terkasih, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, curahkan berkat-Mu. Dari sorga turun ke bumi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu Bapa dipenuhi Tuhan dengan berkat ini ya Bapa. Dengan perlindungan ilahi ya Bapa. Dan kasih Kristus Yesus melimpah di hati kami, mengalir kepada jiwa-jiwa yang kami layani. Dan kuasa Roh Kudus meneguhkan pelayanan kami dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang menyertai orang-orang percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.